Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Ita sudah bersedia menyediakan tempat ya untuk kita melakukan kegiatan pertemuan K2 P2K2 ini ya ibu. Kita salut dulu ya buat Ibu Ita ya, karena dia sudah memberikan bersedia untuk memberikan tempat untuk kita melakukan kegiatan P2K2. Baiklah ibu, kita masih ingat kan Bu tepuk P2K2? Masih ingat kan? Oke, kita mulai Bu ya. Oke, duduk aja Bu ya, nggak usah berdiri aja. Oke, tepuk 2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke ibu, kurang semangat ya ibu. Sekarang kita kembali lagi dengan tepuk semangat ya ibu ya. Masih ada yang ingat tepuk semangat seperti apa? Atau saya contohkan dulu ya ibu ya. Jadi tepuk semangat itu seperti ini ibu ya. Tolong perhatikan ibu. Nanti kita praktekkan sama-sama, oke? Oke. Jadi tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa diikuti ibu. Baiklah, kita ulang Bu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baiklah ibu. Hari ini kita akan mereview ya ibu ya. Reviewnya di modul kesehatan ya ibu, kesehatan dan gizi. Kita masuk ke modul 2. Modul 2 apa 3 ini Bu? Modul 3, iya benar ibu kita ya. Masih ingat aja Bu. Oke, di bulan lalu kita sudah melakukan kegiatan ya Bu ya. Kita di bulan lalu kita membahas tentang dampak kekurangan gizi. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas lanjutannya Bu ya, tapi kita akan mengulang lagi sedikit dampak kekurangan gizi. Apa saja Bu yang Ibu ingat tentang pembahasan kita bulan lalu tentang dampak kekurangan gizi? Ada dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil kemarin kan, ada dampak kekurangan gizi pada anak, baik itu anak dewasa, remaja. Ya, apa yang ibu ingat? Oke Ibu Ika, silakan Ibu Ika. Anak something. Oh iya benar. Kemarin ada kita bahas tentang anak something. Ada yang ingat lagi Ibu? Lupa ya. Jadi sedikit saya akan menjelaskan sedikit ya ibu-ibu tentang dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi itu dapat menyebabkan, kalau dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang ada di dalam kandungannya tidak baik dan akan mengalami gangguan ya ibu ya pada bayi ya. Jadi ibu hamil tidak sehat akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah. Nah, jadi ibu supaya kita tidak mengalami yang namanya bayi lahirnya beratnya rendah, jadi kita harus memperhatikan gizi-gizi apa saja yang dapat kita serap sebagai ibu hamil. Nah, jadi itu ya ibu ya. Terus yang kedua bagi bayi. Nah, bayi yang lahir akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, jadi kalau bayi ibu, kalau dia tidak mempunyai gizi atau kekurangan gizi, dia akan rentan sakit. Terus yang ketiga Bu ya, yang ketiga itu untuk anak balita, baik balita itu masuk SMA atau SMP, gangguan pada pertumbuhannya Bu. Pertumbuhannya itu akan sulit bergaul,
Apalagi Bu, ada yang bisa menyampaikan? Akan sulit bergaul dengan teman-temannya ya. Eh, Terus ada lagi Bu, sulit untuk menerima pelajaran. Oke, kalau dia pada saat belajar dia sulit dapat apa ya Ibu? Dia sulit mendapatkan prestasi oleh karena dia mengalami kekurangan gizi sejak lahir. Nah, makanya dari itu ya Ibu-ibu, kalau kita sudah tahu bahwa kita hamil, kita harus memprioritaskan kesehatan kita dan kesehatan bayi kita. Nah, bukan itu saja, bukan bayi saja Bu, tapi kita harus sehat juga untuk melahirkan bayi yang sehat. Nah, jadi itu saja Bu yang bisa saya jelaskan untuk mengulas materi kita tahun lalu ya Ibu. Sekarang kita akan masuk ke materi yang MPASI, makanan pendamping ASI, secara bertahap melalui mulai usia 6 bulan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi MPASI, makanan pendamping ASI, kemarin kan ada materi ASI eksklusif ya itu ya. ASI eksklusif. Sulit untuk menjelaskan eksklusif. Bu ya. Jadi untuk memberikan ASI Ibu, sebaiknya dari bayi dari lahir sampai berapa bulan Bu? Ada yang tahu, ada yang masih ingat Ibu-ibu? Jadi ASI saja sampai bayi 6 bulan. Terus apalagi Bu? Ada yang masih ingat? Jadi ASI eksklusif itu ASI saja sampai bayi 6 bulan. Nah, jadi kita memberikan ASI selama 6 bulan dari kelahiran, dari dia lahir ya. Terus dari 6 bulan tadi sampai ke berapa Bu? Sampai ke 2 tahun, sampai bayi itu tidak ingin lagi memakan ASI sang ibunya ya. Jadi sampai 2 tahun. Gimana Bu kalau misalkan si balita tersebut masih ingin menyusui? Gimana Bu? Misalkan kan anak ibu sudah umur 3 tahun nih, tapi si anak tersebut masih ingin memakan ASI ibu. Apa ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Kan ASI eksklusif itu kan dari 0 sampai 6 bulan ya. Terus dari 0 bulan itu sampai 2 tahun Bu ya. Nah, apa yang ibu lakukan? Belum tahu Bu ya. Oke, kita langsung bahas aja Bu ya. Di sini sudah ada Bu. Di sini ada klip chatnya bahwa setelah kita memberikan ASI selama 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai bayi 2 tahun itu Bu, ada makanan pendamping ASI. Nah, jadi makanan pendamping ASI ini dari umur 6 sampai 9 bulan, makanan cuma 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Makanan apa saja Bu yang bisa kita berikan kepada anak kita? Jadi makanan, buah atau biskuit dengan porsi 2 atau 3 sendok makan setiap kali makan, hingga setengah mangkok. Oke Bu. Selanjutnya umur dari 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang
3-4 kali sehari. Makanan selingan yang dapat dipegang anak 1-2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkok. Terus selanjutnya Bu, umur 12 bulan ke atas, anak diberikan makanan keluarga. Jadi untuk ini tadi Bu, kita bahas satu persatu Bu ya. Jadi umur dari 6-9 bulan, kita selain ASI kita bisa memberinya makanan dampingan seperti biskuit, apalagi Bu, buah-buahan apa saja Bu yang bisa diberikan kepada bayi kita Bu. Ada pisang boleh nggak Bu? Pisang Bu, pisang. Terus apalagi Bu? Biskuit. Jadi ada porsinya Bu, jangan berlebihan, nanti akan berdampak pada kelangsungan perkembangan sang anak tersebut. Terus yang kedua ini ada 9-12 bulan Bu ya. Nah, jadi makanan lembek dicincang 3/4 kali, 3-4 kali sehari. Nah, jadi makanan lembek ini bisa kita bubur, agar-agar Bu ya. Terus kita lanjut ke nomor 3, umur 12 bulan ke atas. Nah, kalau dia sudah mencapai 12 bulan berarti 1 tahun Bu ya. Jadi 1 tahun sudah bisa kita ajari anak kita untuk memakan nasi. Makan nasi, terus lalu kita ajari anak kita mandiri, diajari makan sendiri Bu ya. Makan sendiri, diberikan piring sendiri, sendok sendiri, diajari cara makan sendiri. Nah, dari pembahasan ini Bu, ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Oke Ibu-ibu, ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan atau belum paham Bu? Oke Ibu Ani, mau tanya apa Bu? Jadi nggak boleh Bu, kalau misalkan anak kita masih balita, nggak boleh Bu dikasih durian, nanti tidak baik untuk jantungnya. Baik itu anak umur 1 tahun itu sebenarnya nggak boleh Bu, nggak boleh ya. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini Ibu-ibu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi layanan di Posyandu. Nah, di sini ada klip chartnya, tapi materi atau topik pembahasannya kita lanjutkan ke bulan depan. Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tepuk semangat lagi ya Bu, supaya kita pulangnya nanti bisa bercerita tentang apa yang kita pelajari dalam kegiatan kita P2K2 hari ini, bisa bercerita kepada tetangga, berbagi, dan bisa juga berbagi kepada keluarga. Jadi saya harap nanti Ibu bisa bercerita kepada tetangganya atau keluarganya ya Ibu. Kita tepuk semangat dulu Bu sebelum kita tutup. Tepuk semangat tadi masih ingat kan Bu? Kalau dia se tangan kanan, kalau ma tangan kiri. Semangat, jempol ke depan, semangat panjang, kita golong tangan terus jempol lagi. Oke, kita coba Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berakhir juga pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.